Shalom anak-anak, apa kabar? Semua sehat? Semua senang? Hari ini ketemu lagi ya sama Miss Vera. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang Yusuf, seorang anak muda yang adalah anak dari Pak Yakub. Masih ingat cerita Miss Vera minggu lalu tentang Esau dan Yakub? Nah, Pak Yakub punya banyak anak-anak loh. Punya 12 anak. Salah satunya bernama Yusuf. Yusuf memiliki hati yang baik. Nanti kita dengar ceritanya ya. Tapi apa kalian pernah merasa marah sama teman atau sama kakak atau sama adik yang menjahati kamu? Itu loh Miss, atau itu mah adik nakal atau kakak nakal, terus bikin kamu jadi marah. Kalau satu kali mereka minta maaf sama kalian, kalian mau memberi maaf atau tidak? Nah, hari ini kita mau denger ya tentang Yusuf yang memiliki hati yang baik. Sebelum kita dengar ceritanya, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami semua sehat. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami siap untuk mendengarkan cerita tentang Yusuf. Berkati kami Tuhan, supaya kami punya hati seperti Yusuf yang mau memaafkan semua saudara-saudaranya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya. Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja kami? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar dapat semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab ini," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. "Anakku sudah mati," ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar. Yusuf melayani Potifar dengan baik. Istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa terhadap Tuhan. Yusuf menolak. Jadi istri Potifar memfitnahnya. Potifar mempercayai istrinya dan Yusuf dipenjara. Di penjara, Yusuf berjumpa 2 orang hamba Firaun.
Mereka bermimpi dan Tuhan menunjukkan maknanya masing-masing kepada Yusuf. Penjelasan Yusuf menjadi kenyataan. Juru minuman Firaun dibebaskan, namun juru rotinya dihukum gantung sampai mati. 2 tahun kemudian, Firaun mendapat 2 mimpi yang amat meresahkan. Juru minuman itu ingat semua bantuan Yusuf dan bercerita kepada Firaun. Firaun pun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpi-mimpinya. Tuhan menunjukkan arti mimpi Firaun kepada Yusuf. Selama 7 tahun, makanan akan berlimpah ruah, kata Yusuf. Jadi simpanlah makanan, sebab sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan hebat. Firaun amat kagum akan hikmat Yusuf. Maka diangkatlah Yusuf menjadi pimpinan tertinggi urusan penyimpanan makanan. Selain Firaun, tidak ada orang di Mesir yang lebih berkuasa daripada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka sujud kepada Yusuf, namun tidak mengenali dia. Saat Yusuf melihat mereka sudah berubah, Yusuf memberitahu mereka siapa dia sebenarnya. Saudara-saudaranya ketakutan. Kalian ingin mencelakakan aku, kata Yusuf. Tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita. Mari, bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan. Nah, kalian sudah mendengar cerita tentang Yusuf. Walaupun Yusuf dijahati oleh saudara-saudaranya, dia tetap mau memaafkan. Nah, karena Yusuf taat, Yusuf baik kepada saudara-saudaranya, Tuhan memberkati Yusuf sehingga Yusuf menjadi pemimpin di Mesir dan dia juga bisa jadi berkat buat saudara-saudaranya. Anak-anak, kalau kalian pemaaf, suka memaafkan orang yang bersalah kepada kalian, kalian punya teman yang banyak sekali. Banyak orang yang akan senang dengan kalian. Tapi kalau kalian pemarah, tidak mau memaafkan, kalian nggak punya teman dan tidak ada orang yang suka kepada kalian. Jadi yang mana? Jadi taat firman ya. Firman Tuhan berkata, ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Nah, mari kita berdoa supaya kita punya hati yang baik, suka memaafkan orang lain ya. Kalau ada orang yang jahat, sudah jangan dibalas, dimaafkan ya, supaya kalian punya banyak teman, bisa jadi berkat juga buat semua orang. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita tentang Yusuf. Kami percaya Tuhan, kalau kami punya hati yang baik dan taat kepada firman-Mu, maka hidup kami akan diberkati. Kami punya banyak teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memaafkan dan mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.